Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik aja ya. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa lebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas dulu ya. Baik, terima kasih. Di sini kita akan belajar mengenai teks prosedur agar kalian lebih mahir menemukan ciri bahasa, struktur, dan bahkan kita bisa mendesain teks sendiri untuk media digital. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang di sini pernah masak mie instan atau membuat dalgona coffee yang viral itu? Luar biasa. Nah, petunjuk yang kalian tonton itu adalah teks prosedur. Nah, apa yang akan terjadi jika kalian tidak mengikuti langkah-langkah secara urut? Nah, tepat sekali. Itulah pentingnya teks prosedur agar sesuatu terlaksana dengan benar. Nah, teks prosedur itu panduan sistematis. Jadi strukturnya itu ada 4, yaitu judul, dan yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga alat dan bahan, dan yang keempat adalah langkah-langkah. Nah, keempat ini adalah struktur dari teks prosedur. Nah, ada lagi yaitu ciri khasnya. Yang pertama adalah kalimat imperatif yang berupa aduk, tuangkan, dan masukkan. Hai, Cece Romet Kitchen mau bikin bubur kacang ijo. Saya pakai kacang ijo, ini beratnya 250 gram atau 1/4 kilogram. Saya tuang dulu ke mangkuk. Ini tuh belum dicuci ya, dia berdebu. Jadi kita cuci dulu kacang ijo ini. Nah, ini sudah saya cuci bersih, warnanya langsung berubah. Kacang ijonya mau saya rendam dulu. Siram air yang banyak, soalnya nanti kacang ijonya itu mengembang, dia bakalan tinggi, besar-besar gitu, jadi airnya harus banyak. Kita rendam selama semalaman atau sekitar 12 jam. Nah, ini sudah 12 jam, dia bentuknya jadi lebih membesar kayak gini. Dan pastinya nanti pada saat direbus lebih cepat empuk karena sudah direndam semalaman. Kalau nggak direndam dulu itu bakalan lama banget ngerebusnya. Kacang ijonya sudah saya buang airnya, sudah dicuci bersih, sisihkan. Gula merah 150 gram, boleh pakai gula merah biasa, boleh pakai gula aren. Gula merahnya saya iris-iris dulu, diiris biar nanti gampang larut. Kita pinggirin dulu. Saya mau bakar jahe ya, ada 5 cm jahe, ini dibakar di atas kompor langsung. Jangan dikupas dulu jahenya biar masih ada kulitnya itu, biar kulitnya yang kebakar. Ini salah satu rahasia membuat bubur kacang ijo yang enak, jahenya dibakar dulu. Kalau jahenya udah dibakar, kayak gini ya, kulitnya gosong-gosong gitu, kita kupas aja seperti ini. Bagian yang gosongnya itu dibuang, setelah itu dicuci. Jahenya sisihkan. Siapkan panci, masukkan kacang ijo ke dalam panci. Kita mau merebus kacang ijo ini. Tambahkan air, saya pakai 1700 ml air atau 1 liter lebih 700 ml. Jahe yang tadi kita bakar dan udah dikupas itu digeprek aja seperti ini, digeprek. Lalu masukkan ke kacang ijo yang udah diberi air tadi. Nah, kita cemplungin aja. Daun pandan 3 lembar, daun pandannya juga sudah saya cuci bersih. Kita ikat, masukkan. Garam 1 sendok teh, aduk-aduk, nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi garamnya. Kita rebus kacang ijo ini sampai mendidih. Ini sudah mendidih, boleh diaduk sesekali. Kita merebusnya sampai kacang ijo ini pada pecah ya, pokoknya sampai benar-benar empuk. Masukkan gula merah yang udah kita sisir tadi. Tambahkan gula pasir 5 sendok makan. Kalau kalian suka manis, gula pasirnya bisa ditambahin lagi, tapi menurut saya ini udah cukup, udah pas manisnya.
Aduk-aduk sampai gulanya larut dan kacang ijonya semakin empuk. Setelah dicobain tadi kurang garam, jadi saya tambahkan sedikit lagi garamnya. Kita lanjutkan merebus kacang ijo ini sampai pada pecah kacang ijonya. Untuk bahan pengentalnya saya pakai tepung ketan. Kalian boleh pakai tepung kanji, boleh pakai tepung beras, boleh pakai tepung maizena juga. 4 sendok makan tepung ketan, karena menurut saya yang aromanya enak dan teksturnya bagus itu tepung ketan. Tepung ketannya sudah saya tuang di mangkok kecil ini, tambahkan air 150 ml. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Kita buka aja bubur kacang ijonya. Ini sudah mekar, sudah pada pecah kacang ijonya dan pastinya udah empuk banget. Saya mau tambahkan larutan tepung ketan tadi sambil terus diaduk. Masukkan dan terus diaduk sampai mengental, sampai meletup-letup. Oke, ini sudah meletup-letup. Rasanya juga udah enak banget. Sudah pas ya, kalau dingin dia makin mengental. Bubur kacang ijonya udah mateng, matikan apinya, kita sisihkan. Hai, Cece Romet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Cece Romet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Sekarang saya mau bikin saus santannya. Ada 1 liter santan segar, ini dari 1 butir kelapa. Tambahkan garam 1 sendok teh. 2 lembar daun pandan, saya ikat dulu daun pandannya, masukkan ke santan. Nyalakan apinya dan kita aduk-aduk sampai santan ini mendidih. Ini sudah hampir mendidih, saya mau tambahkan tepung ketan lagi ya. 1 sendok makan tepung ketan, saya campur dengan 3 sendok makan air. Masukkan ke dalam santan sambil terus diaduk sampai santannya mengental. Nah, ini sudah meletup-letup, santannya udah kental juga. Matikan apinya, saus santannya udah jadi, kita angkat. Ini bubur kacang ijonya, warna dan teksturnya udah sesuai dengan yang saya mau ya. Ini kental tapi nggak kental banget. Warnanya juga nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Dan kacangnya udah empuk. Ini saus santannya, tingkat kekentalannya juga pas. Nggak kental banget dan nggak encer juga. Kita pindahkan ke mangkuk saji. Lalu diberi saus santan di atasnya. Saya kasih hiasan daun pandan yang kecil seperti ini. Bubur kacang ijo siap untuk disajikan. Ini enak dimakan panas-panas, dimakan pakai es juga enak ya, dibikin es bubur kacang ijo. Saya mau cobain dulu. Ini manisnya pas, nggak terlalu manis jadi nggak enek. Terus tekstur kacang ijonya itu udah empuk banget, aroma jahe bakarnya luar biasa. Ada aroma daun pandan juga, aroma dari kacang ijonya itu, dan gurih dari santan, pokoknya enak banget. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye. Sambil kalian menonton video tersebut, coba kalian perhatikan kata kerja apa saja yang muncul dan bagaimana urutannya. Dari video tadi, apakah langkah-langkahnya sudah logis dan mudah diikuti? Nah, sekarang silahkan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Di sini Ibu akan membagikan LKPD yang berisi teks agar-agar santan gula merah. Nah, tugas kalian sekarang adalah menentukan 4 ciri bahasa dan identifikasilah strukturnya. Nah, bagaimana dengan kelompok 1? Sudah menemukan konjungsi temporalnya? Contohnya seperti kata setelah itu, atau juga bisa dengan kata kemudian. Nah, kamu bingung di bagian adverbial?
Nah, adveria itu merupakan keterangan detail, contohnya seperti aduk secara belahan atau juga bisa dengan potong secara tipis-tipis. Waktu kalian sisa 5 menit lagi ya. Tolong semua anggota aktif untuk berkontribusi dalam anggotanya kalian masing-masing. Jadi jangan hanya satu orang saja yang bekerja ya. Oke, waktunya udah habis ya. Saya akan menunjuk kelompok 2. Jadi silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan ide desain teks prosedur kalian yang akan diunggah ke media sosial. Wah, ide kalian tuh keren banget ya. Pasti kalian menggunakan elemen visual yang menarik dan kalimat perintah yang singkat tapi jelas. Nah, hari ini tuh kalian luar biasa banget. Mari kita simpulkan bersama-sama, teks prosedur itu harus memiliki tujuan yang jelas dan langkah-langkah yang runtut. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Nah, hasil karya tadi jangan lupa kalian kirim ke Google Drive ya. Dan pertemuan ke depan kita akan membahas tentang teks-teks berikutnya yang lebih menarik lagi. Jadi marilah kita akhiri dengan doa. Sampai jumpa.